Perkenalkan, nama saya Yudit Wimit Nurfalah. Saya dari Prodi PJKR Non-Reguler. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk kita presentasi melewati Zoom atau presentasi melewati Zoom Meeting. Yang pertama kali yang harus kita miliki yaitu aplikasi Zoom Meeting tersebut untuk mensukseskan kita di dalam presentasi. Baik, yang pertama yang harus kita buka yaitu Zoom tersebut. Kebetulan saya sudah berada di dalam linknya. Nah, setelah itu jangan lupa kita recon. Recording in progress. Oke, setelah kita recon, kita share screen kepada anak murid kita. Materi apa yang akan kita berikan kepada mereka. Oke. Di sini ada 3 mode, ada basic, advice, sama files. Yang akan kita pakai yaitu mode advice, dan di sini terdapat PowerPoint as virtual background. Jikalau di sini ada memiliki suara di dalam PowerPoint-nya, kita bisa menggunakan share sound juga, dicentang share sound-nya. Oke, setelah itu kita share. Nah, tapi di sini sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu PowerPoint yang akan kita berikan kepada anak-anak. Jadi sebelumnya itu kita harus membuat PowerPoint terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah membuat PowerPoint, jadi tidak usah khawatir. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, baik. Layarnya sudah terlihat seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat bahwa wajah kita ada di sini ya. Hanya terlihat wajah kita di sini. Oke. Dan untuk tidak mengganggu ya. Di sini kan terlihat ada dua wajah kita, di atas dan di bawah. Di sini satu dan di sini juga satu. Yang di atas kita hilangkan, kita hide. Oke, hide self view. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita mulai presentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang dimaksud dengan konstitusi. Oke, konstitusi adalah suatu tata hukum negara. Nah, ini pengertiannya. Konstitusi adalah segala sesuatu ketentuan negara yang mengatur semua aturan yang akan diberlakukan di negara tersebut. Atau juga bisa diartikan suatu undang-undang dasar pada suatu negara. Atau lebih simpelnya lagi bisa kita artikan dengan tata hukum negara. Itu yang dimaksud dengan konstitusi. Berbicara tentang konstitusi, kita pasti akan mengenal ideologi-ideologi dari orang-orang yang memahami sebuah ideologi, yang salah satunya yang dikatakan oleh Brian Thompson. Brian Thompson mengatakan a constitution is a document which contain the rules for the operation of an organization. Itu yang dimaksud dengan konstitusi yang dikatakan oleh Brian Thompson. Brian Thompson mengatakan tersebut. Oke. Berbicara tentang konstitusi, apakah Indonesia memiliki konstitusi? Tentu saja Indonesia memiliki konstitusi. Dan apa konstitusinya itu? Konstitusinya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu konstitusi negara Indonesia. Kenapa dinamakan dengan kenapa dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Karena Indonesia merdeka pada tahun 1945, yang mana ketika itu semua aturan atau semua yang akan berlaku di negara tersebut harus disusun dengan sedemikian rupa, dan itu harus disusun dari sejak dini. Karena Indonesia lahir dari sejak dini, itu maksudnya disebut lahir itu merdeka ya. Pada tahun 1945 seperti yang dikatakan oleh Walter Hamilton. Walter Hamilton mengatakan a constitution is the name given to the trust which the man respond. Repose in the power of the words entrusted to parliament to keep a government in order. Itu yang dikatakan oleh Walter Hamilton. Walter Hamilton mengatakan tersebut bahwa yang dimaksud oleh Walter Hamilton itu adalah jikalau kita ingin mencapai segala sesuatu,
Itu semua harus dirancang dengan sedemikian rupa, harus tersusun. Baik itu dari hal yang terkecil, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, atau yang akan terjadi, itu harus disusun sedemikian rupa. Mungkin itu saja contoh presentasi dari saya dengan menggunakan mode ini dan menggunakan aplikasi Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini, tugas ini akan saya upload di YouTube. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.